Jika di setiap pembelian Azimat selalu dibilang, jangan lupa usaha nyata ya, sebagai jalan masuknya tuah. Lalu apa gunanya punya Azimat jika masih harus usaha nyata? Bukankah kalau kita usaha nyata, sudah pasti hasilnya melimpah meskipun tanpa Azimat? Coba perhatikan video berikut. Mereka semua sudah usaha nyata mati-matian hingga padi yang ditanam berhasil berbuah dengan baik. Namun nyatanya, semua padi yang berbuah belum tentu bisa dipanen dan menghasilkan uang meskipun sudah berjuang mati-matian. Pada kasus yang berbeda, peternak berikut sudah usaha nyata mati-matian hingga sapi yang dipelihara menghasilkan susu dengan kualitas bagus dalam jumlah melimpah. Namun nyatanya, semua susu yang dipanen belum tentu bisa menghasilkan uang meskipun sudah berjuang mati-matian. Pada kasus peternak berikut, susu yang sudah dipanen tidak bisa dijual karena adanya pembatasan pabrik yang hanya mampu membeli susu sekian ribu liter saja, jauh di bawah jumlah susu yang disetorkan oleh peternak. Hal-hal tak terduga di luar kuasa kita inilah, yang disebut sebagai faktor eksternal yang nyata-nyata bisa membuat usaha kita sia-sia tidak menghasilkan apa-apa. Jadi buat apa kita punya hodam, jika masih harus usaha nyata gila-gilaan untuk mendapatkan sesuatu? Perlu diingat bahwa hodam bukanlah alat pelampiasan bagi orang-orang malasinak tidak berani berjuang. Perhatikan. Orang boleh berencana menanam padi, memilih benih padi yang baik, menyemai benih padi, menanam dan merawat batang padi, memupuk dan menjaganya dari hama. Ini namanya rencana yang ditindaklanjuti dengan usaha nyata. Apakah ia sudah pasti akan memanen padi? Akan mendapatkan beras yang banyak? Boleh jadi tidak. Disinilah peran hodam rewangan, yaitu mengawal setiap usaha yang dilakukan dan memperbesar peluang keberhasilan sehingga Anda mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Mbah, sudah tahun 2024 kok masih saja percaya sama gaib dan jimat? Itu kata bocil yang berhasil kena propaganda. Ingat, itu kata bocil. Karena para petinggi dan pengusaha besar yang bertahta di atas sana, sebagian besar melibatkan magic untuk mempertahankan kekuasaannya. Ini salah satu bukti yang berhasil tertangkap kamera. Mungkin tiba-tiba ada hama belalang. Tiba-tiba hujan lebat sehingga batang padinya ambruk. Tiba-tiba ada banjir sehingga batang padi membusuk dan terjadilah gagal panen. Nah, hodam digunakan untuk mengawal setiap usaha nyata yang dilakukan agar peluang panen padi jadi lebih besar. Itulah yang dilakukan hodam. Jadi tidak bisa jika Anda menyuruh hodam beli benih padi lalu nanem padi di sawah menggantikan Anda, sehingga Anda cukup rebahan di rumah. Ini logika sederhana yang paling mudah, dan berlaku juga untuk semua urusan lainnya. Sesimpel Anda ingin sakti tapi gak mau tirakat dan cuma nyuruh-nyuruh hodam buat bikin Anda jadi sakti. Apa mungkin? Sesimpel Anda ingin melipat gandakan pendapatan hingga 2 kali lipat dari biasa, namun Anda hanya bekerja seperti biasa tanpa menambah bisnis baru, tanpa strategi baru, tanpa menyiapkan jalan masuknya rezeki yang baru. Ya sama dengan Anda nyuruh hodam buat nanam padi di sawah itu tadi. Jadi apakah mungkin? Anda yang bisa menghitung sendiri, Anda yang bisa mengamati sendiri, bagaimana selama ini Anda menggantungkan hidup pada hodam dengan memberikan afirmasi aneh-aneh di luar nalar yang tidak ada jalan masuknya. Jika ada jalan masuknya, silahkan boleh-boleh saja. Namun jika tidak ada jalan masuknya, maka jangan salahkan hodam jika afirmasi Anda hanya akan jadi angan-angan semata. Seperti apa bisnis yang omsetnya melimpah setelah didampingi Azimat dari Mbah Wira? Banyak Pak. Seperti ini contohnya. Testimoni ini baru tadi malam. Beliau bercerita mendapatkan omset 8 juta sehari atau setara dengan 200 juta sebulan, dengan asumsi 1 bulan hanya bekerja selama 25 hari saja. Andai kata laba bersihnya adalah 10% saja dari omset, maka klien mengantongi 20 juta per bulan. Ini jauh lebih tinggi dari gaji pejabat eselon 2 atau setara kepala dinas di lingkungan Pemda yang hanya digaji 11 juta per bulan. Dan untuk mendapatkan hasil sebanyak itu, Anda tidak perlu memberikan imbalan apapun kepada para hodam. Perhatikan screenshot berikut, di mana salah satu klien Mbah Wira membuat kesaksian bahwa bersama Demon, apapun impianmu bisa menjadi kenyataan asalkan Anda mau memberikan apapun yang diminta si Demon. Ya ini memang betul, karena tidak 1 kali 2 kali 3 kali Mbah Wira mendapat kesaksian serupa. Berbeda dengan hodam-hodam yang ditundukkan oleh Mbah Wira, lihat tanda panah. Mereka tidak meminta imbalan apapun, maka dari itu klien merasa aman dan nyaman bekerja didampingi mereka. Bahkan, hodam-hodam ini diperintah secara khusus untuk memutus hubungan klien dengan si Demon. Ini masih lanjutan dari chat sebelumnya. Bagaimana? Masih berminat menjadi kaya raya dengan bekerja bersama Demon? Atau, Anda lebih memilih yang aman Sulaiman, tanpa pantangan, tanpa perawatan, tanpa tumbal seperti hodam-hodam yang berhasil ditundukkan Mbah Wira? Berikut adalah salah satu koleksi hodam kerejekian kuat yang sangat bagus dijadikan hodam perewangan untuk membantu Anda bekerja. Hodam berikut memiliki tuah kerejekian yang komplit, sangat cocok digunakan sebagai pendamping usaha maupun melanggengkan karir jabatan. Jika Anda takut dengan wujudnya, Anda bisa melihat pilihan hodam lainnya yang ready stock dan wujudnya secantik Lisa Blackpink dengan klik link di bio. Mari gunakan akal sehat, salam cerdas bersupranatural.
Semua yang Mbah Wira sampaikan di atas adalah berdasarkan fakta, screenshot percakapan dengan klien juga nyata adanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan menjadi ladang pahala untuk narasumber yang bersedia berbagi cerita.